Kemudian tentu hari ini sebagai Menteri Pertahanan. Jadi artinya wawasan beliau bisa dikatakan luas dan bisa menjelaskan dengan baik apa yang terjadi di dunia saat ini dan bagaimana posisi Indonesia menghadapi segala tantangan dan peluang di abad 21 ini. Kita tahu permasalahan keamanan dunia juga terus dinamis, perang terjadi di sana-sini, konflik atau paling tidak potensi konflik juga sangat mungkin terjadi setiap saat, termasuk di kawasan kita. Kita tahu ada sejumlah hotspot atau flashpoints yang harus kita antisipasi bersama. Tapi insya Allah saya punya keyakinan Pak Prabowo siap dan bisa menjelaskan itu kepada masyarakat luas. Ini beberapa hari kebelakang kan tepatnya Pak Jokowi bertemu sama Pak Prabowo kemarin, Pak Jokowi coba ke Pak Erlangga, sama Pak Sumas. Biasanya Pak Jokowi lagi berpikirnya untuk koalisi Indonesia Maju. Pak Jokowi sudah menjanjikan bertemu sama Mas Ahy, mungkin dalam dekat. Iya, saya berkomunikasi, tentunya sedang mencari waktu yang baik juga. Saya tahu beliau sangat sibuk tentunya dan ada rencana kunjungan ke luar negeri. Demikian pula kami terus menjalankan sejumlah agenda kampanye. Tapi insya Allah mencari waktu yang terbaik untuk bisa kembali bersilaturahim, berdiskusi tentang berbagai hal. Tapi obrolan Pak Jokowi dengan berbagai ketua umum Kim itu dikomunikasikan dengan forum Kim juga nggak sih? Oh, saya belum tahu. Mungkin bisa ditanyakan kepada Pak Nagel. Bagaimana tanggapan malam ini debat? Apakah Bapak yakin bisa Prabowo unggul dalam debat nanti? Insya Allah bisa unggul Pak Prabowo, karena sekali lagi tadi beliau punya pengalaman yang lengkap, tidak hanya sebagai Menteri Pertahanan hari ini, tetapi juga mengabdi 25 tahun lebih di militer. Itu adalah sesuatu yang berharga dan tentunya bisa memberikan insight kepada kita apa saja yang menjadi tantangan di bidang pertahanan keamanan termasuk militer. Tapi tentu saya juga berharap bahwa isu pertahanan keamanan ini tidak hanya menyangkut bagaimana Indonesia harus terus memodernisasi alutsistanya, tetapi bagaimana para prajurit dan keluarganya juga makin baik kesejahteraannya. Ini yang harus diperjuangkan. Saya sendiri pernah menjadi prajurit, tahu persis bagaimana kehidupan yang sederhana di tangsi-tangsi militer. Istri saya juga mengetahui bagaimana kehidupan ibu-ibu persit atau para pendamping prajurit yang juga penuh dengan pengorbanan. Jadi harapannya strategi besar penguatan pertahanan di negara kita tidak hanya berbicara aspek kerasnya atau hard powernya saja, tapi juga sumber daya manusianya, kesejahteraan prajuritnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijawab dalam debat malam hari ini, termasuk tentunya berbicara diplomasi. Saya yakin Pak Prabowo juga mengedepankan smart diplomacy, karena setiap negara punya instrumen, apakah yang sifatnya hard power maupun soft power. Gabungan dari itu menjadi smart power, termasuk bagaimana menjalankan smart diplomacy agar Indonesia bukan hanya tetap relevan dalam kancah dunia internasional ini, tetapi juga semakin menjadi pemimpin paling tidak di kawasan Asia Tenggara, dan juga menjadi pemimpin yang, saya ulangi, menjadi pemain yang diperhitungkan di dunia, termasuk juga di berbagai forum multilateral. Gitu. Cukup ya, terima kasih.